Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi teori implementasi kebijakan dengan mengambil dua model. Yang pertama, model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Yang kedua, model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Baiklah, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri, Reni Mardiani dengan NIM 2210832006. Selanjutnya ada Mutiara Dinanti dengan NIM 22322014. Selanjutnya ada Alay Takrizul dengan NIM 2210833016. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh Mutiara Dinanti. Pada Mutiara Dinanti, dipersilakan. Baiklah, saya Mutiara Dinanti dengan NIM 2210832014 akan menjelaskan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975. Teori ini disebut juga dengan A Model of the Policy Implementation Process. Menurut kedua ahli di atas, teori ini dilandaskan oleh sebuah argumen di mana perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Pendekatannya pun sendiri terjadi dengan cara menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mengkaitkan kebijakan dengan prestasi kerja ataupun kinerja. Yang terpenting dalam prosedur implementasi teori ini adalah perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Selain itu, Van Meter dan Van Horn juga membuat tipologi kebijakan berdasarkan jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi. Selain itu, Van Meter dan Van Horn sendiri juga menjelaskan dalam teorinya yang menjadi penghubung antara kebijakan dan kinerja atau prestasi kerja dipisahkan dalam sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan satu sama lain. Variabel bebas itu sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama ada ukuran dan tujuan kebijakan, yang kedua ada sumber kebijakan, yang ketiga ada ciri-ciri atau sifat badan atau instansi pelaksana, dan yang keempat ada komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, yang kelima ada sikap para pelaksana, dan yang terakhir ada lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Untuk penjelasan lebih lanjut terhadap teori ini akan dijelaskan oleh rekan saya Reni Mardiani. Kepada Reni Mardiani dipersilakan. Baik, dari kesemua variabel yang dijelaskan oleh Mutiara Dinanti tadi, membentuk sikap implementer terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan menentukan seberapa tinggi kinerja dari kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan objektivitas para individu pelaksana atau implementer kebijakan sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap sebuah variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana atau implementer kebijakan menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Jika sang implementer tidak memahami tujuan kebijakan, terlebih lagi apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda terhadap nilai yang dimiliki pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Kebijakan sendiri menuntut tersedianya sumber daya, baik berupa dana atau intensif lain. Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak tersedia secara memadai. Kejelasan standar atau sasaran tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antara implementer kebijakan dalam organisasi. Semua implementer kebijakan ini harus memahami apa yang diidealkan oleh suatu kebijakan. Karena apa yang diimplementasikan menjadi tanggung jawab para implementer tersebut. Di sini faktor komunikasi merupakan hal yang sering dipandang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan komunikasi. Di dalam organisasi publik sendiri, pemimpin organisasi atau atasan mestinya mampu mengkomunikasikan kebijakan dan menciptakan kondisi kerja staf atau implementer untuk memiliki kapasitas dan motivasi kerja sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan politik itu sendiri. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alay Takrizul. Teori Daniel Mazmanian dan Paulo A. Sabatier.
Menurut Mazania dan Sabatier dalam Subarsono 2015 ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni yang pertama adalah karakteristik dari masalah, yaitu traceability of the problem. Yang kedua karakteristik kebijakan, undang-undang, ability of statute or to structure, yang ketiga adalah variabel lingkungan. Yang pertama kita akan membahas karakteristik masalah. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkut, oleh karena itu sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan. Tingkatnya kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen. Sebaliknya, kelompok sasaran heterogen, maka implementasi programnya akan relatif lebih sulit karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakupi semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau sifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan ikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap perilaku masyarakat. Yang kedua adalah karakteristik kedua yang setelah masalah tadi kita akan membahas karakteristik kebijakan, yaitu satu, ada kejelasan isi kebijakan. Ini berarti bukan jelas dan rinci. Sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementator mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan. Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis? Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat mantap karena sudah teruji gitu. Walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perilaku ini harus dimodifikasi lebih lanjut seperti itu. Yang ketiga adalah besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan itu, administrator dan teknis, serta monitor program yang semuanya itu memerlukan biaya. Kalau tidak ada biaya, tentu tidak adanya kelanjutan dari administrator dan teknis-teknis serta monitor programnya seperti itu. Yang keempat adalah berapa besarnya adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai institusi pelaksana gitu. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program. Selanjutnya ada kejelasan dalam konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Yang selanjutnya tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan gini. Kasus korupsi yang terjadi di negara dunia ketiga, khususnya di Indonesia, salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas pekerjaan atau program-programnya seperti itu. Yang selanjutnya adalah beberapa luas akses kalau kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Serta masyarakat akan merasa terasing atau teraliansi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya. Lingkungan kebijakan. Yang terakhir, yang setelah dua tadi, kita akan membahas yang terakhir adalah lingkungan kebijakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif menerima program-program yang pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup atau tradisional seperti itu. Demikian juga kemudian teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, serta program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern. Selanjutnya adalah dukungan publik terhadap sebuah kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik.
Sebaliknya, kebijakan yang bersifat disinsentif akan lebih sulit mendapat dukungan dari publik seperti itu. Selanjutnya, sikap dari kelompok pemilih gitu. Sikap dari kelompok pemilih yaitu constituency group. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui cara-caranya. Ada beberapa contohnya. Mungkin yang pertama adalah pemilihan dapat dilakukan dengan intervensi terhadap keputusan-keputusan yang dibuat badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubahnya yang tadi itu. Yang selanjutnya, yang kedua adalah kelompok pemilih dapat memilih untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara langsung melalui kritik, publikasi terhadap kerja-kerja badan pelaksana dan membuat pernyataan yang ditunjukkan badan legislatif seperti itu. Selanjutnya ada tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementatornya. Pada akhirnya komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang bertujuan dalam kebijakan adalah variabel paling krusial dalam aparat badan pelaksana. Harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut seperti itu. Cukup sekian presentasi kelompok kami. Saya Reni Mardiani beserta anggota kelompok saya Mutiara Dinanti dan Alay Takrizul Haq mengucapkan terima kasih atas segala atensinya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.